Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Wabil khusus anak-anak SMA Islam Sultan Agung 3 Semarang. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang persebaran flora di dunia. Untuk persebaran flora di dunia, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi bahwa flora yang ada di dunia ini tersebar. Kemudian yang kedua, ini adalah persebarannya di dunia, ini tentang flora faunanya. Yang pertama adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di dunia. Yang pertama adalah faktor iklim. Yang kedua, faktor edafik atau tanah. Yang ketiga, faktor fisiografi, ketinggian tempat, tinggi rendahnya suatu daerah. Yang keempat itu adalah faktor biotik atau faktor manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah persebaran bioma di dunia. Persebaran bioma di dunia itu kita bedakan menjadi 7. Yang pertama adalah bioma hutan hujan tropis. Ciri-cirinya, satu adalah bahwa hutan berada di daerah tropis, yaitu di sekitar daerah lintang 10 derajat lintang utara sampai dengan 10 derajat lintang selatan. Hutan ini banyak terdapat di daerah seperti Indonesia, kemudian di Amerika Selatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, curah hujan yang tinggi, hujan sepanjang tahun. Yang ketiga, suhu dan kelembapan udara selalu tinggi. Pohonnya tinggi dan lebat. Kemudian jenis-jenis tumbuhannya adalah heterogen, beraneka macam. Vegetasinya berupa pohon-pohon yang tinggi, disertai semak belukar dan tumbuhan merambat atau yang disebut dengan tumbuhan epifit. Kemudian yang berikutnya adalah daun yang sangat lebat hingga membentuk kanopi atau tudung, sehingga menyebabkan di dalam hutan kelihatan gelap. Bahkan tanah yang ada di bawahnya itu adalah tanahnya lembab. Kemudian wilayah hutan hujan tropis ini tadi sudah saya sebutkan, diantaranya seperti di Indonesia, kemudian Amerika Tengah, kemudian daerah Karibia, Sri Lanka, Afrika Timur, Malagasi yaitu di Afrika, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya itu adalah hutan hujan tropis. Contohnya ini adalah, coba kalian lihat, itu tadi saya mengatakan bahwa di atas daunnya itu adalah menutupi tanah. Nah ini kalau kalian lihat contoh sebelah kiri, ini adalah tumbuh-tumbuhannya adalah didominasi oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian pohonnya tinggi. Coba kalian perhatikan, itu di atas hewan itu ada pohon yang sangat tinggi, karena umumnya ciri hutan hujan tropis itu sampai ketinggian 60 meter. Kemudian berikutnya, ini masih contoh hutan hujan tropis. Coba perhatikan, tadi heterogen, artinya beraneka macam tumbuhan, atau bisa dikenal dengan hutan rimba. Ini contohnya, coba perhatikan lagi, tadi dikatakan tanahnya lembab, jadi biasanya itu banyak, seolah-olah banyak kabutnya. Apalagi kalau di daerah dataran tinggi,
Ini kalau pas musim penghujan itu didominasi oleh banyaknya kabut. Kemudian yang kedua adalah bioma gurun atau padang pasir. Ciri-cirinya, 1. Merupakan daerah sangat panas pada siang hari, membeku pada malam hari, dan kekurangan air dengan amplitudo temperatur tinggi. Amplitudo maksudnya selisih beda temperatur. Jadi kalau siang panas sekali, kalau malam sangat dingin. Berikutnya, cirinya adalah hujan sekitar setahun sekali. Jadi curah hujannya lebih sedikit daripada evaporasi. Evaporasi maksudnya penguapan. Kemudian jenis tumbuhan yang tahan terhadap kekeringan seperti pohon kaktus dan beberapa jenis rumput berduri. Coba kalian perhatikan contoh daripada hutan gurun ya ini. Nah, ini jenis tumbuhan gurun atau bioma gurun ini adalah tumbuhannya kerdil, kecil, tetapi seolah-olah kelihatan mati, tetapi tanaman itu sebetulnya masih hidup. Karena apa? Di daerah gurun ini adalah kandungan airnya sedikit, sehingga bahwa akar itu akan panjang untuk mencari air. Maka kelihatannya kalau dilihat dari atas itu adalah seolah-olah mati, tapi kalau dicabut ini akan susah untuk dicabut ya nih. Kemudian berikutnya masih contoh tanaman kaktus tadi, hutan gurun itu adalah kaktus atau Xerophyta. Coba kalian perhatikan itu untuk jenis tadi ya nih. Kemudian contoh lagi ini Xerophyta. Nah, ini tanaman gurun itu seperti aceh. Kelihatannya diambil mudah tetapi sangat susah sekali. Ini contoh-contoh tumbuhan gurun. Kemudian yang ketiga, bioma hutan gugur atau hutan 4 musim. Ciri-cirinya, pada musim semi tanaman mulai berbunga, sedangkan musim panas itu berbuah, musim gugur menggugurkan daunnya. Pada musim dingin itu adalah daunnya tidur atau yang kita namakan dengan hibernasi. Wilayahnya ini adalah seperti negara Kanada, Rusia, Jepang, Eropa, dan Korea. Coba perhatikan contoh daripada hutan 4 musim. Coba kalau misalnya hutan pada musim gugur, ini ya daunnya berguguran, habis tinggal rantingnya saja. Tapi kalau pas musim semi, ini daunnya lebat. Kalau misalnya pas berbunga, ini ya kelihatan seolah-olah seperti bunga pohonnya. Coba kalian perhatikan, ini bioma hutan gugur 4 musim. Jadi bunganya kelihatan cantik dan indah. Kemudian ini kalau pas gugur, yaitu di bawah itu kelihatan gugurannya sangat banyak sekali, dan biasanya ini adalah berwarna-warni. Kemudian berikutnya yang keempat, bioma padang rumput atau stepa. Ciri-ciri yaitu berupa padang rumput, curah hujannya tidak teratur dan sulit mendapatkan air. Wilayahnya itu seperti daerah Australia, Argentina, Brasilia, Amerika Serikat, dan Afrika Utara. Coba perhatikan contoh hutan stepa, yaitu berupa rumput yang bergoyang. Dan biasanya daerah ini digunakan untuk menggembala ternak. Jadi daerah tersebut dalam memelihara ternak tidak seperti di Jawa Tengah atau Semarang misalnya. Kalau di Semarang itu adalah diberi tempat untuk memelihara ternak. Tetapi kalau di daerah stepa ini adalah ternaknya disebar di daerah yang
luas sehingga dia secara otomatis bisa mencari makan sendiri. Kalau di Indonesia contohnya di daerah Nusa Tenggara. Ini adalah daerah sana kebanyakan adalah daerah padang rumput sehingga ternak-ternak itu banyak berasal dari Nusa Tenggara. Kemudian, nah ini contoh, ini di sana terkenal ada ternak kuda, ada kuda liar, bahkan sampai terkenal susunya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah bioma sabana. Bioma sabana ini adalah cirinya satu berupa padang rumput yang diselingi oleh pepohonan, baik besar maupun kecil, yang disebut dengan pohon semak. Nah, bedanya antara stepa dengan hutan sabana, kalau stepa itu adalah hanya khusus padang rumput, hanya rumput-rumput saja, tetapi kalau hutan sabana biasanya padang rumput kemudian diselingi oleh pohon-pohon perdu atau semak-semak. Nah, ini. Kemudian wilayahnya ini meliputi daerah Australia, Brasilia, Venezuela, dan Indonesia. Nah, ini contoh daripada hutan sabana. Jadi padang rumput kelihatan hijau, kemudian masih kelihatan tumbuh-tumbuhannya, terutama yang tumbuhan yang dikatakan sebagai tumbuhan perdu atau semak belukar. Nah, ini adalah yang kelihatan tinggi-tinggi dan hitam ya ini. Coba perhatikan, ini kelihatan tumbuh-tumbuhan yang besar ya ini. Kalau padang rumput yang atas coba itu yang namanya hutan stepa, yang ada tumbuh-tumbuhan dan ada hewannya ya ini. Kemudian yang keenam, bioma hutan taiga. Bioma hutan taiga itu mempunyai ciri-ciri. Satu, terdapat di daerah di atas lintang 60 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan. Tumbuhannya adalah berdaun jarum. Bisa dikatakan yaitu tumbuhan konifer. Yang ketiga, tumbuhannya antara lain itu seperti tumbuhan pinus. Nah, wilayahnya ini meliputi daerah Kanada Utara, Siberia, Alaska, dan Greenland. Coba perhatikan contoh-contoh daripada hutan taiga atau yang dikenal dengan tumbuhan konifer. Ini adalah seperti ini. Coba kalian lihat sendiri di dalam slide ya ini. Di sini adalah berdaun jarum, pohonnya besar tapi berdaun jarum. Coba perhatikan di sini ada pohon pinus, kemudian strobilus betina dan strobilus jantan. Nah, coba ini kalian perhatikan antara di atas A dan B dan C. Ya, ini di situ adalah untuk yang jantan dan betina, tapi daunnya adalah seperti jarum. Dinamakan hutan taiga. Coba perhatikan kalau seperti hutan cemara ya ini. Nah, ini coba kalian perhatikan. Dan yang ketujuh adalah bioma hutan tundra. Bioma hutan tundra ini memiliki ciri-ciri. Satu, merupakan rumput kerdil yang tahan dengan suhu yang sangat dingin. Kemudian dua, terdapat di daerah yang berbatasan dengan kutub di mana suhu udara sangat dingin. Daerah tundra dapat mengalami malam atau siang yang sangat lama sampai berbulan-bulan. Jadi maksudnya hutan tundra ini bisa dikatakan sebagai hutan lumut dan biasanya hidup di daerah dingin. Contohnya daerah Rusia Utara, Kanada Utara, Norwegia, dan Finlandia. Nah, contoh bioma tundra, coba perhatikan kalian. Ini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Ya, ini di sini adalah tundra Arktik ya, itu kalian bisa melihat contoh-contohnya. Kemudian tundra Alaska, coba kalian lihat, ini yang warna hijau.
Kemudian tundra Alpen, itu warnanya putih karena berupa daerah es. Ini namanya hutan. Demikianlah untuk kaitannya dengan pembelajaran persebaran flora di dunia. Ini cukup sekian dan kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Wabil khusus ini di SMA Islam Sultan Agung 3 Semarang. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.